Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus menghembuskan nafas terakhirnya Senin 21 April 2025 pagi waktu setempat. Paus Fransiskus meninggal di usianya ke-88 tahun. Semasa hidupnya, sosok Paus Fransiskus disebut telah mengantarkan era baru dalam sejarah Gereja Katolik. Paus Fransiskus dilahirkan di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936 dengan nama kecil Jorge Mario Bergoglio. Ia adalah putra dari keluarga imigran Italia. Ayahnya seorang akuntan di perusahaan kereta api dan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga yang membesarkan kelima anak mereka. Saat berusia 21 tahun, Jorge menderita pneumonia yang membuat sebagian dari paru-paru kanannya harus diangkat. Setelah ia menamatkan sekolah teknik sebagai analis kimia, Jorge bekerja sebagai analis kimia di Laboratorium Food Science. Kemudian ia memilih jalur imamat, masuk sekolah calon imam Jesuit, Seminari Tinggi Keuskupan Villa Devoto, dan pada 11 Maret 1958, ia masuk novisiat Serikat Yesus. Lalu ia menyelesaikan studi di bidang humaniora di Chile, dan kembali ke Argentina pada 1963 untuk lulus dengan gelar sarjana filsafat dari Colegio de San Jose di San Miguel. Pada 13 Desember 1969, Jorge ditahbiskan sebagai imam oleh Uskup Agung Ramon Jose Castellano. Kemudian pada 1970 hingga 1971, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Alcalá de Henares, Spanyol. Tanggal 22 April 1973, Jorge mengikrarkan kaul kekal bersama para Jesuit. Hingga tahun 1990-an, ia terus menjabat dalam berbagai posisi gerejawi, termasuk sebagai vikaris episkopal untuk distrik Flores di Keuskupan Buenos Aires sebelum menjadi Uskup Agung Buenos Aires. Pada 21 Februari 2001, Paus Yohanes Paulus II mengangkatnya menjadi kardinal dengan gelar San Roberto Bellarmino. Sebagai kardinal, ia melayani di berbagai komisi dan kongregasi gerejawi. Ketika menjabat sebagai kardinal, ia dikenal sebagai pemuka agama yang berpandangan konservatif. Meski demikian, ia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia dikenal menentang praktik aborsi dan homoseksualitas. Pada 28 Februari 2013, Paus Benediktus XVI yang berusia 85 tahun mengundurkan diri karena kondisi fisiknya tidak cukup kuat lagi untuk menjalankan tugas memimpin Vatikan. Kemudian Vatikan menggelar sidang konklav untuk memilih Paus yang baru sebagai pengganti Paus Benediktus XVI. Setelah 5 putaran pemungutan suara, Kardinal Jorge terpilih menjadi pemimpin baru Gereja Katolik sedunia pada 13 Maret 2013. Ia memilih nama Fransiskus untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Sebagai paus, ia telah melakukan perjalanan pastoral ke banyak negara, yaitu Korea Selatan, Brazil, Filipina, serta Sri Lanka, Amerika Serikat, Kuba pada September 2015. Perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Asia tahun 2024, selain ke Singapura, Timur Leste, Vietnam, dan Papua Nugini, Indonesia merupakan negara pertama yang akan dikunjungi Paus Fransiskus, yaitu pada 3 hingga 6 September 2024. Sejumlah penghargaan dari berbagai lembaga dan pemerintahan negara-negara telah diterima Paus Fransiskus sejak ia menjadi pemimpin Gereja Katolik sedunia. Di antaranya dari majalah Time pada 11 Desember 2012, merilis anugerah Person of the Year 2013 yang diberikan kepada Paus Fransiskus. Ia dipilih oleh majalah Time karena dianggap mampu mengubah wajah Vatikan hanya dalam 9 bulan setelah menggantikan Paus Benediktus XVI. Paus Fransiskus disebut majalah Time sebagai The People's Pope, atau pausnya kaum papa karena kepedulian yang tinggi yang ia tunjukkan kepada orang yang kurang beruntung, sekaligus sentuhan kasih kepada anak-anak. Pada 6 Mei 2016, Paus Fransiskus meraih hadiah Charlemagne 2016 sebagai pengakuan atas upayanya dalam mempromosikan perdamaian global. Paus dianggap berjasa dalam mengupayakan pemahaman lintas budaya dan persatuan Eropa. Hadiah Charlemagne merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada orang yang bekerja untuk persatuan Eropa. Pada 4 Februari 2019, Paus Fransiskus menerima penghargaan persaudaraan manusia dari Uni Emirat Arab. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh dan lembaga yang telah memberikan kontribusi besar dalam upaya untuk mendekatkan sesama manusia.
Sebagai paus pertama yang berasal dari Amerika Latin dan dari Ordo Jesuit, Jorge Mario Bergoglio memilih nama Fransiskus sebagai bentuk penghormatan kepada Santo Fransiskus dari Assisi, santo asal Italia, tokoh religius yang sangat terkemuka dan pembaharu pada abad ke-13. Fransiskus terlahir sebagai Giovanni Francesco di Bernardone di Assisi. Ia adalah seorang putra seorang saudagar kain dan ibunya seorang bangsawan. Namun ia memilih meninggalkan semua itu dan mengabdikan diri kepada sesama demi kemanusiaan dalam kemiskinan. Fransiskus dari Assisi mendirikan Ordo Fransiskan atau Ordo Saudara-saudara Dina. Semangat pengabdian kepada sesama, solidaritas kepada kaum miskin, dan kesederhanaan dalam hati serta pikiran, itu yang ingin dicontoh Paus. Dengan memilih nama Fransiskus, Kardinal Jorge Mario Bergoglio ingin menjadi Paus milik rakyat, mengaktualisasikan arah pastoral gereja, yakni solider, berpihak kepada yang tersisih, orang kecil, dan membumi atas dasar sikap iman, sebab ia mengasihi orang-orang miskin. Selamat jalan, Paus Fransiskus.